Oke, baik. Eh, ya, ini saya akan menjelaskan, ya, ini mungkin sebagai kita benchmarking bagaimana cara menulis artikel. Nah, ini baru dikeluarkan nih, sedikit-sedikit ilmu AI-nya. Ya, ya. Yang pertama, lihat di sini, sekali lagi kalau kita lihat artikel, yang ini eh, badannya seperti ini. Ya. Kemudian kita mulai dari di sini ada saya sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu eh, batang tubuhnya ya, batang tubuhnya. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah tangan. Nah, kita mulai nanti kalau misalnya di dalam konteks yang artikel itu mulai dari latar belakang ya. Ini latar belakang, studi literatur, kontribusi penelitian, definisi permasalahan, kemudian metode, kemudian pengujian, kemudian diskusi, kemudian kesimpulan. Ya. Nah, yang harus kita perhatikan lagi adalah di artikel tersebut itu mulai dari judul, ya, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, diskusi, kesimpulan. Nah, ini salah satu bentuk artikelnya itu adalah artikel hasil, bukan artikel literatur. Di mana perbedaannya? Perbedaannya di metode. Ya, itu sudah saya jelaskan bagaimana kalau tapi pada eh, umumnya itu adalah secara sama. Nah, apa yang ditulis di dalam latar belakang ini adalah apa permasalahannya. Lalu kita akan sampaikan apa area, lalu awas berbeda antara artikel dengan laporan penelitian skripsi. Nah, kalau di dalam skripsi itu bab 2 itu adalah literatur review. Tetapi kalau di artikel itu eh, adanya di mana disatukan dengan latar belakang. Ya. Nah, kemudian eh, ada dasar teorinya, kemudian nanti ada kontribusi dan novelty, kemudian ada tujuan penelitian. Nah, di dalam tujuan penelitian itu di dalam juga ada yang itu ada yang namanya game. Nah, ini kira-kira seperti ini tentang itu. Lalu kalau di dalam metode apa pengembangannya, sebenarnya hasilnya, ingat hasil itu adalah data pengujian, lalu ada perangkatnya, pelaksanaannya, evaluasi, sedangkan diskusi adalah bagaimana kita mendiskusikan hasil penelitian yang menjawab kepada tujuan. Nah, ini dipecah ya. Ini adalah menjadi pendahuluan, yang ini menjadi metode, yang ini menjadi hasil diskusi. Ini penutup adalah menjadi kesimpulan. Nah, kira-kira seperti ini judulnya, komponennya. Jadi di dalam judul artikel, ya teman-teman, tadi pagi ada yang berdiskusi dengan saya. Ya, tadi di Bandung ya. Pak, judul sayanya begini. Ya, contoh kita ambil yang punya kemarin siapa? Siapa yang punya kemarin itu Mas? Mbak?
Judulnya yang mana? Yang itu udah, ya, udah masuk dulu belum? Bukan, udah dikirim ke email, boleh belum? Kita Jadi kita membedakan antara judul skripsi dengan judul artikel. Menurut Anda sama nggak? Nah, bagus. Sudah bisa membedakan, bedanya sudah bisa membedakan. Ya, terus diambilnya dari mana? Kalau judul artikel, ya kita lanjut sampai menunggu ini ya. Oke, kita lanjut. Jadi seperti inilah judul artikel. Nah, kalau Anda di situ biasanya si artikel itu kan ada autornya, penulis pertamanya Anda, penulis keduanya itu bisa saja dosen pembimbing atau dosen yang punya pembimbing. Penulis ketiganya, kalau misalnya ada pembimbingnya dua, jadi dosen pembimbing satu di autor kedua, dosen pembimbing kedua itu adalah di ketiga. Pak, bisa nambahin? Bisa. Yang penting upayakan jangan lebih dari 5 autor. Berarti kalau misalnya autornya Anda, yang plus autor, yang keduanya adalah dosen pembimbing 2, yang ketiganya dosen pembimbing, yang keduanya dosen pembimbing 1, kedua, nah yang 4-5-nya itu siapa? Yang membantu kita. Misalnya yang merapikan, boleh. Ya. Kemudian ada lagi yang apa namanya itu sponsor. Sponsor itu yang membiayai. Misalnya nih, saya nih, kamu udah akhirnya saya bayarin, boleh. Ya, itu sponsor. Ya. Tapi tolong untuk autor ini dikonfirmasi dulu, takutnya salah. Karena nanti akan terkait dengan metadata di jurnalnya, terutama email dan nama. Ya, jadi siapapun itu, Anda kalau misalnya memproduksi artikel, jadi tolong konfirmasi kepada nama yang tercantum di dalam dokumen tersebut. Nah, ini ada, kemudian setelah itu biasanya ada afiliasi. Afiliasi itu adalah institusinya, jadi itu juga sama. Jadi harus dikonfirmasi ya. Nah, di sini ada abstrak, lalu introduction, ada metode, ada riset, discussion, conclusion. Seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa sebaiknya, jadi artikel itu ada yang namanya discussion-nya disatukan, ada lagi yang discussion-nya di bawah. Nah, secara ini lebih baik discussion-nya memang di bawah. Kenapa? Lebih leluas. Ya. Oke, ini kemudian ini judul. Nah, kita lihat judul yang baik. Sudah nih, kita coba ya. Lapo kudo yang mana nih? Ini. Ya. Misalnya ini ya. Kita lihat. Oke. Nah, ini adalah salah satu nanti misalnya dengan laporan penelitiannya. Bukan berarti nanti artikelnya judulnya ini. Ya. Nah, di mana letak artikelnya? Ini kan di sini bisnis intelijen dalam analisis penjualan menggunakan visual analitik di gerai artikel. Tidak boleh ada ya. Jadi cukup misalnya implementasi bisnis intelijen dalam analisis penjualan menggunakan visual analitik. Nah, cukup.
Jangan B-nya jangan diinikan. Ya, oke. Nanti di mana dijelaskannya? Nanti ada di bagian implementasi atau di metode apa penelitian ini, hasil penelitian ini diimplementasikan. Tapi secara judulnya, nah, tetapi alangkah baiknya dilihat dari mana artikel itu bisa muncul. Aduh, ini mesti begini sih. Ini masih tidak ada, ini ya. Masih ya. Coba dicek lagi. Benar. Oke. Oke, kita lihat dari judul. Nah, dari sini nih bisa lihat judul artikelnya, potensinya ya. Potensi judul artikel itu ada di objektif. Ya, objektif untuk mengungkap, jangan mengungkap, untuk mempelajari pola penjualan yang dapat didefinisi mulai penerapan mempelajari dan mengungkap. Kalau mengungkap itu sifatnya apa ya? Harusnya. Oke, ini tolong diperbaiki ya. Untuk mengkaji bagaimana visualisasi data melalui Power BI sehingga dapat memberikan pemahaman menyeluruh tentang proses. Ini bisa dijadikan seperti. Nah, tapi di sini saya tidak lihat tujuan ini di mana ya implementasinya. Kan judulnya implementasi. Berarti kalau implementasi itu kan endingnya ya, akhirnya di tengah perjalanan sebelum implementasi itu kan pertama mengidentifikasi ya, mengidentifikasi pola-pola penjualan. Nah, baru yang kedua adalah mendesain atau merancang ya. Nah, yang ketiga baru mengimplement. Jadi tahapannya itu. Jadi si judul itu adalah merupakan tahapan akhir. Ya. Jadi kalau misalnya ini judulnya ini untuk mendesain, ini untuk ya? Apa kata ini? Oke, gitu ya. Nah, berarti judul yang untuk artikel bisa berada di objektif 1, di objektif 2, atau di objektif 3. Contoh, kalau kita ambil di judul yang ketiga, yang kedua, misalnya judulnya apa? Desain, ya, desain atau perancangan bisnis intelijen, ya, perancangan bisnis intelijen, ya, untuk penjualan menggunakan visual analysis. Itu perancangan. Jadi tujuannya itu. Berarti hanya desainnya. Ambil. Nah, diambil dari mana? Diambil dari bab 4 yang membahas tentang perancangannya. Misalnya gini, sederhananya. Ketika kita punya 3 tujuan, disitulah potensinya 3 artikel. Sepertinya. Paham ya? Paham ya? Jadi nanti akan saya konfirm nih, artikel ini yang mana nih? Nah, berarti itulah yang disebut dengan ya, kalau kita menulis ya, misalnya artikel yang pertama identifikasi, berarti judulnya adalah identifikasi pola penjualan ya berbasis bisnis intelijen. Ya, itu Anda lakukan tuh identifikasinya apa di kantor itu. Nah, ya, jadi berarti jadi kita akan melihatnya seperti itu. Berarti kalau itu adalah kita sudah membuat artikel, itulah satu kontribusi. Paham ya? Ya.
Oke, ini supaya tidak, ini langsung saya screen aja deh. Nih, kontrol gitu ya. Balik lagi di, nah, kita sudah punya judul. Judul yang baik dapat membantu pembaca menemukan pilihannya secara tepat. Ya, ingat judul artikel itu adalah bisa diambil dari tujuan penelitian. Paham ya? Makanya dibuat. Proposal ini dibuat supaya, oh ini artikelnya saya ini dikirimkan ke saya. Belum, udah belum. Saya tiap hari kok belum ada yang bikin. Gimana nanti ini? Apa nanti tahun depan lulusnya? Hah? Oke. Berikutnya, nah ini 3 komponen penting dalam sebuah judul. Ya, pertama, informasi penting tentang ini kata kunci penting apa yang sudah kan itu sudah. Ini abstrak, sudah ya. Kalau abstrak kan abstrak adalah ringkasan singkat. Ini terdiri dari satu paragraf 6 sampai 7 kalimat. Ini sampai dengan 250 kata. Kalau satu spasi jangan lebih dari 1 halaman. Ya, atau jangan lebih dari 250 kata. Ya. Nah, ini abstrak. Ya, ini bagian-bagian abstrak adalah apa namanya itu secara umum sampai dengan khusus. Jadi latar belakang umum dan khusus masing-masing satu kalimat. Penerakan bidang sains penyanting. Kemudian yang berikutnya adalah gap. Kemudian di mana posisi kita, dia me so. Hasilnya bagaimana? Jadi nanti kalau di dalam artikel itu adalah Anda harus menyampaikan hasil di dalam abstraknya dan harus menyampaikan implikasi. Nah ini pendahuluan, ya. Oke, kemudian ini sudah sebetulnya, nah yang nggak pernah ya ini adalah abstrak pendahuluan. Jadi jangan sampai abstrak itu mengcopy paste dari pendahuluan, tapi diringkas, ya, diringkas. Kemudian metode, ya. Bagaimana metode penelitian memiliki 2 tujuan? Nah, ini metodenya adalah si pembaca dapat menilai apakah hasil dan kesimpulan dari penelitian ini valid. Pembaca dapat mengulang penelitian. Jadi metode. Jadi di sini kita yang usulan ini apa? Ya, misalnya nih bisa saja kita yang diusulkan adalah tentang dibuat dalam visualisasi gambar atau dibuat di dalam formulasi matematika. Nah, saran saya metode dibuat di dalam visualisasi gambar. Kemudian, nah tipsnya ya, ya di dalam ini buat sumber untuk mengatur konten. Tulislah bagian hasil Anda terlebih dahulu. Jadi hasilnya dulu, baru ke metode. Ya. Kemudian struktur para akan memudahkan pembaca untuk menemukan informasi yang sesuai di 2 bagian. Berikan detail penting hanya pada bagian yang diperlukan bagi pembaca untuk meniru eksperimen yang disebutkan. Kemudian kita dapat mengutip nih makalah untuk menulis standar. Ya, hindari kalimat. Ya. Di dalam metode itu kami melakukan atau penulis melakukan. Jadi bukan kepada kitanya. Ya, namun kita harus melakukannya adalah dalam bentuk kalimat pasif. Artinya kalimat yang apa? Telah dilakukan. Misalnya sampel diproses dengan protokol ini. Jadi kalau ini kalimat aktif tidak boleh. Ya. Nah ini sudah saya jelaskan ya bagaimana hasil itu harus berupa seperti ini. Ya. Data diringkas, ya diskusi sudah saya jelaskan. Ya. Ini diskusi itu adalah meringkas, membandingkan, kemudian bagaimana kita menyampaikan implikasi, lalu bagaimana batasannya dan bagaimana
forward looking statement. Artinya apa yang harus dilakukan di masa depan. Nah, kalau kesimpulan ini adalah dua komponen utama dan satu komponen opsional. Apa dua komponen utama itu adalah nyatakan kembali, ya, nyatakan kembali topik pembahasan yang ada di dalam judul. Kemudian dirangkum hasilnya. Lalu ini opsional, future work itu adalah opsional. Nah, ciri-ciri kesimpulan sudah ya kemarin ya. Ini terima kasih. Terusnya. Nah, ini kita lihat. Ya, coba kita lihat sedikitnya. Ini judul Dynamic Swarm Particle Forecast Motion Vehicle Tracking. Ya, ini judul. Ya, contohnya. Ini ada abstrak. Abstrak kita lihat yang kuning. Yang kuning ini nowadays the global availability of kamera. Nah, ini adalah kita jelaskan latar belakang secara umum. Ya. Lalu dari umum kita jelaskan ke khusus. Ya. Kemudian kalau ada kalimat knowledge gap itu adalah namun itu gap. Kalau bahasa Inggrisnya however. Ya. Akan tetapi, nah itu adalah gap. Ya. Kemudian ini adalah wisdom. Nah, kita tunjukkan bahwa penelitian ini akan mengusulkan apa. Ya. Jadi diambil dari metode penelitian ini, ya menggunakan metodenya ini. Setelah here we saw. Kemudian restart. Ini adalah hasil. Ya, hasilnya apa? Nah, jangan begini. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, model berjalan dengan baik tidak diharapkan. Tetapi harus ada kuantitatif. Misalnya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, model berjalan dengan baik dengan pencapaian tingkat akurasi sekian. Dengan pencapaian tingkat error, misalnya min error, ya jadi ada angkanya. Ya, di sini dipahami. Saya melihat anak seperti apa nulisnya gitu ya. Penasaran ya. Itu bagus ya. Kalau dan di akhir itu adalah the result of better than. Jadi kita harus menyampaikan bahwa ya ini adalah memiliki manfaat untuk ya harus ada Inggris. Ingat ya, abstrak seperti itu. Jadi orang kalau mau melihat ini tidak usah ke belakang. Jadi cirinya kalau nanti saya lihat artikel Anda, saya akan baca abstraknya. Kalau saya sudah paham, nggak perlu saya ke belakangnya. Di bawahnya nggak perlu. Jadi cukup di abstrak. Oleh karena itu abstrak itu harus singkat, padat, jelas. Keyword jangan lupa. Nah ini kita lihat nih. Ini adalah disebutnya literatur assessment ya. Jadi kita akan menggunakan mana introduction. Ini intelligent transport system is an application of information technology in time. Ini adalah background. Ya. Coba sama nggak dengan backgroundnya? Nowadays, value of camera and video system make the application communication for intelligent transport. Nah, ini dirangkum dalam satu kalimat. Ya. Lalu spesifikasi background ini knowledge gap. Nah, tracking using low-cost camera and embedded system has distributed considerable return due to its wide application in terms of things. Nevertheless, ini however, nah ini namun ya ada dua sama yang ada dilakukan dalam visual object tracking, yaitu nomor satu ini adalah lebih khusus. Ya, kalau yang ini adalah masih umum. Tentang apa? Tentang ITS, Intelligent Transformation System. Oke, yang
dashboard. Nah, nah ini intelijen implementasi. Nah, apa yang akan diceritakan di dalam general background-nya? Ayo, ada dulu. Ayo, apa yang akan diceritakan apa? Apakah bisnis intelijennya atau analisis atau penjualannya? Penjualan. Oke. Penjualan merupakan bla 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 bla. Itu general, ya. Oke. Penjualan merupakan sebuah transaksi apa tuh? Atau saat ini transaksi perdagangan itu adalah general background. Nah, lalu di spesifikasi background kita lihat spesifikasi background adalah di general background dia cerita ITS, Intelligent Transport. Lalu di bawahnya adalah ada sebuah permasalahan terkait dengan IoT for Intelligent Transport System. Di sini apa? Penjualan apa namanya general background, lalu di ya apa? Bagaimana bisnis intelijen untuk penjual? Oke, dapat dipahami nggak? Dapat dipahami nih? Oke, kita lihat lagi. Nah, bagaimana knowledge gap? The common solution is reduce the video frame rate to decrease the computational burden of object tracking. However, namun solusi ini ya akan apa namanya itu this solution will cause the movement of the object safe faster on the observer side. Jadi kita harus ada yang namanya however. Nah, di latar belakang kamu ya apa ini benar? Sejalan dengan tujuan pembangunan khususnya ini. Nah, ini ceritanya Power BI, bukan penjualan. Harusnya penjualan. Betul. Kan judulnya adalah penjualan. Power BI, Power Business Intelligence itu adalah produk. Power BI itu adalah tools untuk menyelesaikan masalah. Berarti diangkatkan penjualannya. Oke, paham ya? Ini bisa nih, ini udah. Wah, ini gimana nanti nih? Ini oke lah. Nah, mulai dari, nah kita tidak bicara ini, kita bicara. Yuk. Ya, penjualan merupakan ya, judulnya begitu kan? Ya, betul nggak? Nah, kesininya, meskipun setelah memulai harusnya kan bahwa terkait dengan bagaimana saat penjualan dikaitkan dengan teknologi tadi ya, ya, general spesifiknya. Oke, knowledge gap. Nih, here we stop. We need to modify. Akhirnya gini, kita nyatakan bahwa si Power BI, si bisnis itu sangat perlu. Di studi atau penelitian ini ya akan melaksanakan menyelesaikan solusi apa? Itu di Listol. Tunjukkan bahwa apa yang kita lakukan ini harus sangat perlu. Ya.
Nah, terus ini kaitannya yang tadi ya, bahwa ini. Nah, introduction seperti ini dirangkum jadi abstrak. Ya. Sama nggak kata-katanya? Tuh, antara introduction dengan ini sama nggak? Sama kan? Beda kata-katanya, tapi tujuannya itulah para bukan. Anda adalah seorang peneliti profesional. Saya minta ada kalimat ini, ya, Anda lakukan parafrase terhadap kalimat tersebut hanya satu kalimat. Menurut saya, nanti kita buktikan ya. Jadi ini jadi begini. Nah, yang ini yang spesifik jadi begini. Ya. Kemudian yang apa namanya tuh, ya, jadi begini. Kemudian yang tahu jadi begini. Kemudian mana lagi? Nah, udah. Nah, udah ya. Oke. Paham ya? Itulah antara mereka. Jadi abstrak itu dari mana? Dari pendahulu. Nah, oke. Nah, ini metode. Oke, di dalam metode apa? Yang selalu ditanyakan, kenapa sih menggunakan metode itu? Kan metode itu Anda bisa menggunakannya berlima. Kenapa sih pakai itu? Ya, itu kalau metode. Jadi untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur kapal yang itu merupakan tujuan dari digunakan subjudul. Ya, subjudul ya. Jadi ada seperti ini metode ini. Ya, ini ada judul ya. Nah, ini metode usulannya apa? Ya, ternyata ini metode usulannya. Ya. Nah, kita lihat. Ya, ini adalah metode, mana metode? Metode nih harus digambarkan seperti ini. Nah, di diskusi adalah ada yang namanya perbandingan hasil metode. Nah, perbandingan lagi. Jadi si metode, si diskusi itu lebih kepada apa namanya itu perbandingan ya, komparasi. Ini adalah diskusi. Ini diskusi. Nah, kesimpulan. Nah, ini berdasarkan asumsi. Maka seperti ini. Jadi apa hasilnya? Dalam rumahnya dirangkum itu ya. Sekarang pakai ChatGPT gimana? Kan gitu ya. Oke, perhatikan. Kita akan mulai dengan abstrak. Nah, ini ada yang namanya prompt. Ya. Satu, konteks. Catat ya, nanti ya. Jadi, di dalam ChatGPT itu supaya dia bisa ini adalah konteks. Ya. Yang keduanya rule atau peran. Yang ketiganya adalah apa yang kita tidak boleh atau larangan. Larangan. Kemudian lainnya berapa? Kita inginkan berapa sih katanya. Yang berikutnya tambahan atau informasi tambahan. Kalau KPLPT, nah, kalau disingkat adalah KPLPT, itu strukturnya. Ya, bisa ajarkan metode KPLPT. Kalau kita mau gampang, ko, ran, la, pa, nah, di peran lapangan. Konteks, supaya mudah. Konteks, peran, apa larangannya, panjangannya bagaimana, tambahan seperti apa. Tambahan itu adalah masukan. Itu menurut apa namanya itu tidak hanya ini, banyak ya. Oscar, lapangan dan banyak. Nah, bisa menuliskannya.
Wah, ini pakai bahasa Inggris. Nah, kalian semuanya harus pakai kartu di depan. Oke, semuanya. Oke, silakan kita tulis ya di dalam abstrak. Ya, oke. Lihat, Anda adalah tulis ya, kita langsung ke nah, ke chat GPT. Ya, ya, kita langsung orang lapangannya dulu. Anda adalah orang mahasiswa. Kita bahasa Indonesia ya, sarjana umum. Jadi konteksnya saya ingin membuat publikasi atau artikel ilmiah berdasarkan hasil eksperimen itu. Jadi jangan main dulu aja, dia juga harus dipola oleh kitanya. Keluar nih ilmu tuyulnya ya. Itu ada lagi. Oke. Berikutnya topik penelitian saya adalah, nah, apa? Mau dicontohin? Silakan masing-masing. Kalau ini kan tentang intelligent transformation system. Nah, tentang bisnis, ya, Hah? Iya, iya, oke, ya, nah, itu bisnis khususnya terkait dengan analisis penjualan menggunakan apa? Metode ya, metode visual dan analitik, analitik, loh,
Oh, tinggal share. Oke. Ya, kita lanjutkan. Ya. Nah, ini visual dengan khusus terkait dengan untuk apa tujuannya? Nah, pola itu di mana tujuannya untuk membaca pola perdagangan. Apa? Tentang apa? Hah? Iya, yang polanya apa? Penjualan apa? Objeknya apa? Produknya, gerai. Oh, pola, gerai, komunikasi. Nah, sekarang ini adalah peran. Ya. Kemudian, ini perannya ya. Ini perannya, ini konteks, ini peran. Ya, perannya adalah pada sesi ini saya ingin ya, saya adalah saya ingin memfungsikan Anda sebagai pembimbing yang mengerti ya tentang penulisan artikel ilmiah. Saya ingin Anda buatkan abstrak, membuatkan abstrak ya, tentang ya, hal tersebut. Ya. Abstrak mengikuti outline. Abstrak terdiri dari ya, masalah umum. Abstrak dibuat berdasarkan abstrak ditulis mulai dari masalah umum, masalah khusus, latar belakang umum ya, latar belakang umum, latar belakang khusus, kemudian ada gap, kesenjangan, kemudian horizontal itu adalah usulan, hasil, dan implikasi. Ini peran. Ya. Kemudian larangannya apa? Larangannya adalah tidak boleh ya dalam bentuk outline. Pernyataan
tulisannya tidak boleh dalam bentuk on. Nah, panjang buat ya satu paragraf yang terdiri dari 200. Nah, berikutnya tambahan. Ya, tambahan itu contoh. Itu opsi lah. Opsi. Ya. Berikan contoh. Ya. Berikan contoh implementasi. Tadi apa judulnya? Power Business Intelligence dalam apa? Nah, ini adalah tambahan. Ya. Oke ya. Tapi ini yang kalau ada baik. Ya kan? Coba kita lihat. Ya, pertama, perkembangan teknologi telah mendorong berbagai sektor bisnis untuk memanfaatkan data dalam pengambilan keputusan strategis. Salah satu pendekatan yang berkembang pesat adalah bisnis intelijen. Sebuah sistem berbasis data yang memungkinkan organisasi untuk mengenai ini adalah apa? General background. Jadi apa namanya itu latar belakang salah. Nah, masuk kepada ini. Secara khusus dalam konteks yang menghadapi dinamika pasar yang cepat dan kompleks, penggunaan metode visual ini menjadi semakin relevan untuk mengungkap pola penjualan yang tersembunyi. Lalu yang ini, namun nanti terdapat kesenjangan dalam pemanfaatan BI atau tingkat operasi khususnya dalam kemampuan untuk secara efektif mengevaluasi tren penjualan berdasarkan kategori produk, waktu dan lokasi. Itu terserah itu pokoknya. Ini kan contoh namanya juga ya. Ya. Kemudian untuk menjawab, nah ini apa ini? Ini apa ini tadi? Balik lagi ke sini ya. Apa? Tadi sebentar. Mana tadi? Batang tubuhnya dulu harus kita tahu nih. Balik lagi ke sini. Abstrak. Nah, apa? General background. Mana general background? Yang ini, ini kopikan dulu. Ya, kopikan dulu itu. Ini Anda pakai AI tapi nggak paham kan? Kita lihat ya. Mana yang general background kita ketik kuning nih, yang general background yang kuning, yang mana? Nih, general background mana soal mana? Ini adalah general background. Ya, berikutnya spesifikasi background secara khusus. Udah secara khusus pasti nih warnanya hijau. Berikutnya knowledge gap apa cirinya? Namun ini kan, ini kasih biru misalnya ya. Kasih ini aja deh. Berikutnya ini apa? Tahu apa untuk menjawab tantangan. Ini kan, ini adalah berikutnya hasil eksperimen apa sih? Berikutnya
Bisa. Bisa. Berikutnya ini apa nih? Implikasi kan? Gampang apa susah? Hah? Nah, itu karena belum ketemu bagaimana dia konteksnya. Jadi kalau mau mengindikasi itu pertama, ini yang sederhana. Apa konteksnya? Konteks. Nah, konteks itu saya itu mau ngapain? Itu siapa sih? Saya mau ngapain? Nah, ya. Jadi dia baca, dia baca kita itu mau ngapain? Yang berikutnya, role, peran. Peran itu apa? Dudukanlah dia, ya. Tolong Anda ini sebagai pemimpin saya yang mengerti tentang ini, Pak. Ya, yang mengerti tentang ini. Terus apa perannya? Dibuatkanlah abstraknya. Nah, nanti bisa saja nih, kalau kita berkembang, contohnya nih, peran ini pada seperti ini saya ingin memfungsikan sebagai pemimpin yang saya ingin ada buat abstrak tersebut. Abstrak mulai dari latar belakang. Bisa saja kan, abstrak ditulis dengan gaya bahasa, ya, bahasa akademik yang memenuhi kaidah KPPI, diperankan begitu. Ya, nah kemudian apa yang tidak boleh? Ya, jangan bentuknya online. Karena cewek kan kalau Google, jangan bentuknya outline, jangan bahasa Inggris. Ya, fokus kepada apa yang ini. Jadi apa aja pun jangan harus dilarang itu aja. Selanjutnya tidak boleh. Lalu panjangnya berapa? Pertama kita satu paragraf dulu, kalau bisa satu paragraf. Nah maka kita cek berapa kata. Lihat ya, 183 mendekati. Ya, mungkin kalau yang situ lagi, pokoknya saya tidak boleh kurang dari 200 kata. Tapi cukup ini sudah mewakili. Ya, nah kemudian tambahannya adalah berikan contoh atau misalnya hasilnya contohnya seperti ini. Kan dia akan ada yang ini mau itu contoh. Oke ya, saya kirimkan ke langsung minta PDF-nya Pak. Nah, oh, from ya, rumusnya begitu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang masuk kepada tadi abstrak. Masih panjang. Nah, ini pembuatan abstrak. Seperti ini hasilnya. Ini seperti ini. Nah, kita langsung kepada pendahulu. Sama. Ya, di dalam pendahuluan lihat. Nah, ini harus saya praktek dengan petunjuknya. Ada berapa paragraf di latar belakang? Ada 6. Itulah menjadi konteks atau peran atau apa? Atau informasi tambahan. Oke.
pendahuluan. Gimana pendahuluan? Ini sebagai contoh, ya. Perhatikan. Ini apa yang ini? Konteks. Seperti tadi. Konteksnya tetap. Saya adalah mahasiswa sarjana ilmu komputer. Saya ingin membuat latar belakang penelitian. Riset saya adalah apa judulnya, ya. Kemudian paragraf yang kedua, form yang kedua, pada sesi ini saya ingin ada saya memfungsikan Anda sebagai pembimbing yang sangat mengerti tentang penulisan ini. Saya ingin membuat paragraf yang berkaitan dengan latar belakang pada bagian pendahuluan, ya, yaitu tentang ini. Nah, ininya adalah di apa? Di paragraf skripsi itu. Ya. Oke, jelaskan. Now about explaining about. Nah, oke ya, kita langsung aja ya. Ini kopikan. Ini kita akan membuat pendahuluan. Ya, ini kopikan. Ya, Ustaz tadi ya. Saya adalah seorang ini. Ya, topik adalah ini. Memfungsikan Anda sebagai pembimbing tentang tulisan ilmiah. Saya ingin Anda membuat. Nah ini nih. Oke. Nah ini saya ingin membuat paragraf. Saya ingin Anda membuatkan paragraf, ya, sebuah paragraf tentang permasalahan umum, ya, umum pada bagian pendahuluan, ya, dengan outline sebagai di bawah ini, di bawah ini. Berganti ya. Nah, nomor 1, ya, jelaskan tentang word apa itu, jelaskan tentang apa itu bisnis intelijen, ya. Yang kedua, jelaskan tentang dukungan teknologi untuk bisnis intelijen. Yang ketiga, jelaskan implementasi, ya, yang saat ini terkait bisnis intelijen untuk analisis penjualan apa tadi? Gerai komunikasi. Yang keempat, jelaskan tujuan dari
demikian untuk penelitian tentang pemanfaatan atau implementasi bisnis intelijen untuk penjualan, untuk analisis penjualan di gerai komunikasi. Nah, jangan ya Pak, don't mention anything related to pengulangannya ya. Ini jangan membahas selain dari yang telah dituliskan di atas. Itu normal, itu namanya larangan. Kemudian buat paragraf, buat satu paragraf yang terdiri dari 5 kalimat. Nah, aduh, ini mikir nih. Lebih mikir sekarang, tapi hasilnya langsung. Nah, berapa kalimat? Tuh, 2, 3, 4, 5. Oke, itu dia terkait dengan apa? General background atau permasalahan umum. Bisnis ini adalah kumpulan proses arsitektur dan teknologi yang digunakan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan berguna guna mendukung pengambilan keputusan. Perkembangan teknologi seperti data warehouse, data mining, dan visual analytics telah memberikan. Ini adalah general background. Kira-kira menurut Anda ada yang perlu dikomentari nggak dari AI? Pertanyaan? Dia boleh. Kenapa kamu percaya? Oke, berikutnya ada lagi yang komentar. Percaya nggak? Nah, kenapa belum? Betul. Apapun ngawur. Itulah yang kadang-kadang kita main opak. Siapa yang ngomong ini? Siapa yang ngomong ini? Siapa yang ngomong ini? Siapa yang ngomong ini? Paling tidak ada 5 kalimat, berarti kita butuh 5 referensi untuk penguat kalimat ini. Sah, oke, sah. Yang tidak sah itu ya, topik, panggodeane, ya, ini yang, ya kan? Ya nanti Anda puluhan jebret, oke. Paham ya? Terus gimana dong Pak? Pengkayaan daripada problem. Terus bagaimana Pak ini? Makanya kita cukup persiapkan dulu literaturnya terkait dengan ini. Kalau hanya sekedar ngarang, oke. Tapi kita nulis ilmiah, ya kan? Mau juga ilmiah harus punya. Begitu kira-kira, bro. Ya. Ya. Oke, untuk membantu ini saya kopikan lagi promnya ke itu ya. Nah, ini adalah berkaitan dengan
ini bisa aja itu ya. Habisnya ini kan bisa di apa nih? Ini konteks peran, larangan, ini adalah tambahan. Bisa saja di sini ya. Buat satu paragraf yang terdiri dari kalimat, 5 kalimat. Ini kalau Anda mau nipu nih, bisa nih di sini. Sertakan referensi dari setiap kalimat. Ya, melalui citation dalam style APA dari setiap kalimatnya. Coba. Kayak yang iya kan? Ini ngawur. Nah, tuh, bener. Pertanyaan. Hah? Tidak pertanyaan. Ini aja tidak pertanyaan. Coba kita lihat benar. Ini di copy nih. Copy. Lihat ke scholar ya. Scholar ya. Kenapa kita? Oh ini ya. Scholar. Atau lah ke Scopus apa ya? Itu ini. Nah, kita cek. Cari dulu ini. Benar nggak ada? Ada ya? Kalau ada, benar. Benar. Hah? Nah itu. Oke, bisa tidur dulu nggak? Ini kalau kebenaran. Tapi ini sebentar. Ini apa? Tinggal. Oh, dia berarti judulnya benar. Tapi ini harus dilihat. Ini saya kan tentu an overview of business intelligence technology. Lihat di sini Anda baca. Tuh. Nah, business intelligence adalah software collection decision support technology enterprise. Ini adalah sohe. Oleh karena itu, selalu saya minta nanti Anda jangan percaya walaupun sudah ada citation-nya. Ya, dicek. Kalau tidak, berarti kita yang nyarikan. Ini dia mesin nyarinya. Di download. Bisa seperti apa artikelnya? Mana? Itu bukan artikel, itu judul artikel. Artikel itu yang seperti ini. Ini ATM. Oh, belum tentu yang punya judulnya punya artikel. Ya? Oke, ya. Nah, coba kita cek lagi. Ada lagi mana nih? Sini. Benar nggak nih? Ada nggak? Kita cek lagi di sini. Ulang. Nah, benar si Cian Story. Nah, benar. Ada ya? Ini ya? Ada. Berarti problemnya itu. Kita mengalahkan misalnya. Ya, jadinya di kalian kalau ngomong atau menulis itu perhatikan apapun statementnya, apalagi ada statement adalah, iyalah, perlu dilaporkan risetnya, ada singkatannya, saya akan cek kalau kedapatan apa namanya itu tidak seperti itu, maka Anda lakukan pencarian di platformnya. Nah, oke, sekarang
rapikan. Ya, silakan yang ininya Anda sesuaikan. Ya, itu analisis. Ya. Boleh minta problem Pak? Masih ya. Oh, nggak bisa. Oh, lebih. Oke, silakan dicoba. Itu baru pendahuluan itu ya mesti panjang. Ya, berikutnya ya. Nah, ini adalah general background. General background seperti ini ya. Nah, ini ya sudah ada seperti ini. Spesifikasi background. Apa tadi yang berkaitan spesifikasi itu adalah si Power BI itu untuk di apa? Tadi memang secara umum boleh dispesifikasikan. Misalnya analisis penjualan apa? Spesifikasi background. Oke. Itu kan penjualan tadi. Penjualan apa? Itu teman sebenarnya adalah nanti di sini topik saya adalah tentang khususnya di bidang penjualan barang-barang apa. Oke ya. Kemudian di sini ya jelaskan lagi nih lainnya seterusnya satu paragraf tentang general background, paragraf kedua tentang spesifikasi background, paragraf yang ketiga itu adalah berkaitan dengan knowledge gap. Ya, ya jelaskan lagi. Saya ingin membuat paragraf ya terkait knowledge gap pada introduksi. Outline-nya adalah apa? Ini. Ya memang kita harus paham apa sih yang gap itu. Ya. Misalnya kalau di sini katakan bahwa solusi untuk tracking di sini itu adalah benar ini gapnya harus kita ya. Kemudian dari knowledge gap kita masuk kepada ini semuanya sitasi harus ada sitasi. Terus ini adalah tentang learn with solve itu juga sama. Pada ini adalah saya ingin learn with solve. Pasti learn with solve itu apa usulannya? Usulan, kemudian ini harus solve, lalu nanti kita akan masuk lagi solve. Ini adalah now gap. Nah ini gap, gap. Oke. Nah ini sudah selesai sampai dengan gap. Ya itu adalah salah gap sudah order ini metode ya. Oke, kita lanjutkan besok ya. Ini yang saya katakan lagi. Jadi tolong berarti kita iya. Sebenarnya kalau misalnya di spesifikasi background kan dan kemudian nggak di spesifikasi backgroundnya tuh tadi kan bapak minta cari kalau minta kita punya jurnal-jurnalnya nanti informasi tambahan di bawah. Iya. Oh,
Jadi nanti apa namanya, berikan setiap kalimat citasi sesuai dengan jurnal-jurnal yang didapat. Masukin judul-jurnal. Iya, maksudnya itu jurnalnya nggak ada. Iya, betul. Dia akan membaca jurnal itu. Oh, itu. Dia ada informasi tambahan. Jurnal-jurnal yang akan dipakai adalah ini. Jadi kita yang merancang ya, yang mau copilot kamu sini. Bukan itu yang saya minta. Tapi saya minta ini. Oke ya. Nah saya tanya, selama ini Anda pakai apa? Begitu nggak struktur? Hah? Dan ini dia memberikan satu peran dan dia tidak membaca tujuannya. Oke? Iya, bisa saja mungkin. Terima kasih. Ini absennya. Oke, terima kasih. Semangat lalu. Saya akan rangkum ya. Karena ini bahasa Inggris, jadi begini. Ya. Sementara ini tadi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat ya. Sesuaikan dengan konteks penelitian kalian. Saya kalau konsultasi, ya mohon maaf kalau tidak karena itu penjelasan begitu. Nah, ketika yang mau nonton disuruh ke Bandung kan. Oke, pada intinya kita sambil oke ya. Hari Sabtu saya tidak ada dan hari Senin ya. Oke, terima kasih ya. Oh iya, lupa saya. Kalau saya belum lihat ke panitia, saya ada webinar di materi sebelumnya. Tapi itu untuk polanya baik. Kalau online, kalau iya tentang yang tadi. Kalau ya itu kan penyelenggaranya yang lain ya. Pak masuk. Kalau yang gitu ya.
Ada nih, ada yang aku ya